Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Bertujuan untuk memperkenalkan program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi selenggarakan Interaktif 2025 yang ditujukan pada 15 sekolah SMK-SMK yang ada di Kota Semarang. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himalika Universitas Semarang sukses menggelar simulasi kuliah interaktif Himalika baru-baru ini yang ditujukan pada SMA-SMK sekota Semarang. Kegiatan yang bertema kuliah interaktif interaksi yang kreatif, inovatif, dan edukatif ini diikuti 120 peserta dari 15 sekolah yang ada di Kota Semarang. Acara diawali dengan sharing session inspiratif bersama alumni ilmu komunikasi, dilanjutkan sesi simulasi perkuliahan hingga tur fasilitas kampus seperti USM TV, Radio USM, Museum USM, kolam renang, dan perpustakaan. Ersa Aulia Putri, Ketua Umum Himalika mengungkapkan, kegiatan tersebut memiliki tujuan utama untuk memberikan impact besar pada peserta agar tertarik dengan program studi ilmu komunikasi USM. Harapannya sendiri semoga di kegiatan interaktif 2025 ini kita bisa memberikan impact yang besar untuk peserta ya. Tentunya mereka tertarik dan mau join ke ilmu komunikasi Universitas Semarang. Dengan harapan yang lain juga peserta tentunya harus dapat ilmu dong ya, harus dapat ilmu, dapat manfaat yang ada dari kegiatan kita seperti itu. Apa ada live dadakan, live pengajian atau tayangan program apa gitu? Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk mengenal lebih dekat tentang program studi ilmu komunikasi, prospek karir, serta aplikasinya di berbagai bidang profesional. Antusiasme para peserta terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam setiap sesi. Manggalaras Hendra, siswa SMA Negeri 9 Semarang, dan Kaisan Fatahila, siswa SMA Negeri 1 Semarang mengungkapkan rasa bahagianya setelah mengikuti rangkaian acara interaktif 2025 ini. Luar biasa sekali pengalaman untuk di kampus tour ini. Saya belajar banyak tentang USM, saya belajar berbagai kegiatan-kegiatan menarik. Saya bertemu juga dengan beberapa komunitas-komunitas yang di USM, jadi saya belajar banyak. Kebetulan tadi saya bertemu dengan komunitas videografinya USM. Saya menonton film yang bagi saya luar biasa sekali. Dan untuk harapan saya di event ini, semoga event ini bisa terus berjalan dengan luar biasa menyenangkan. Perasaan saya mengikuti kampus tour ini seru ya, soalnya banyak hal-hal baru yang belum pernah saya lihat, kayak misalnya ruangan ini yang buat siaran di TV, terus tadi ada dimasukin juga diajak ke ruang buat podcast juga ya. Harapannya sih semoga USM TV nanti sama ini bisa berkembang lagi lah, mungkin bisa ngimbangin sama TV-TV nasional lain. Dengan terselenggaranya interaktif 2025, Himalika berharap dapat memperkuat hubungan antara mahasiswa dan calon mahasiswa, membangun citra positif program studi ilmu komunikasi, serta mendorong lahirnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia industri. Menjadi momentum dalam merayakan Disnatalis Universitas Semarang ke-38, unit kegiatan mahasiswa bola voli Universitas Semarang menggelar lomba voli antar fakultas baru-baru ini. Unit kegiatan mahasiswa UKM Voli Universitas Semarang menggelar lomba voli antar fakultas pada 2 Juni hingga 3 Juni 2025 dengan diikuti seluruh fakultas yang ada di Universitas Semarang. Kegiatan yang digelar dalam rangka Disnatalis Universitas Semarang ini menjadi momentum untuk mengakrabkan dan menyemarakan harlah ke-38 USM. Ahmad Asyari SH, pembina UKM Bola Voli USM, mengungkapkan kegiatan tersebut ditujukan untuk memupuk kerjasama antar tim baik atlet maupun mahasiswa. Perkenalkan kegiatan di proker kegiatan pada sore hari ini, yaitu final antara yang kategori putri antara Fakultas Teknik melawan Fakultas Ekonomi. Di sini dalam kegiatan event ini kita bertujuan ingin memupuk silaturahmi kerjasama antar tim, baik itu atlet dan mahasiswa, biar saling kolaborasi menciptakan suatu seni yang bisa untuk mengkreasikan ide, gagasan maupun skill individu yang dipunyai di Universitas Semarang ini. Tidak hanya di proses belajar saja yang di perkuliahan, tapi di ajang demo seperti inilah yang kita nanti tekan biar semua masyarakat tahu kalau di Universitas Semarang ini terkait olahraganya begitu maju pesat.
Selain kegiatan akademik yang bersifat ekstrakurikuler, USM juga mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang terbagi menjadi 3 bidang, antara lain penalaran, minat bakat, dan kesejahteraan. Dengan pembinaan yang baik, maka potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang dan berprestasi. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, kegiatan yang diselenggarakan UKM Bola Voli USM ini menjadi salah satu bagian dari momentum untuk USM semakin maju dan berkembang. Menjadi salah satu momentum kita untuk mengakrabkan, terus kemudian menyemarakkan harlah ke-38 Universitas Semarang yang menjadi bagian daripada rutinitas kita setiap tahunnya dan menjadi bagian daripada publikasi anak-anak yang kemudian ingin mencoba memperlihatkan bahwa mereka terus berkembang. Kedepannya kami dari Universitas Semarang berharap kegiatan-kegiatan seperti ini untuk terus bisa dilaksanakan, bukan hanya bicara soal keakraban, karena tentunya USM itu semua sudah menjadi saudara, tapi menjadi bagian momentum kita untuk merefleksikan sejarah bahwa pendiri USM itu menginginkan bahwa USM terus maju, terus berkembang untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. 1, 2, 3. 1, lagi 3, 2, senyum. Perkembangan hukum tata negara saat ini terus berlangsung dengan dinamis. Berbagai hal baru muncul dan dapat menjadi wawasan baru bagi mahasiswa. Untuk itu, Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UB menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan alumni yang menjadi dosen di Universitas Narotama Surabaya. Kehadiran dosen tamu ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum tata negara. Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum menggelar kuliah tamu dengan narasumber Dr. Tahega Primananda Alfat dari Universitas Narotama Surabaya. Kuliah tamu ini menurut Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara UB Dr. Ibnu Samwidodo merupakan kegiatan rutin tiap semester. Pihaknya sengaja menghadirkan Dr. Tahega karena merupakan alumni Fakultas Hukum UB dan saat ini menjadi dosen dan pakar hukum di Universitas Narotama. Ibnu mengakui bahwa pihaknya memiliki kerjasama dengan Universitas Narotama yang diharapkan makin memperkuat jejaring fakultas. Kuliah tamu ini juga merupakan media agar mahasiswa memiliki banyak ilmu dari berbagai sumber agar makin memperkaya wawasan mahasiswa. Ibnu berharap nantinya para dosen UB juga dapat mengisi kuliah tamu di Universitas Narotama sehingga kerjasama antar dua fakultas hukum tersebut makin erat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Ini adalah kegiatan kuliah tamu, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap 1 semester sekali dengan mata kuliah tertentu. Kebetulan semester ini kita laksanakan kuliah tamu ini mengambil mata kuliah hukum perbandingan tata negara. Nah, ini mata kuliah yang wajib. Mata kuliah wajib yang diambil atau ditempuh oleh mahasiswa konsentrasi. Konsentrasi itu sekitar semester 6 atau semester 7 begitu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini, mata kuliah perbandingan hukum tata negara, kita mengundang Dr. Tahega dari Universitas Narotama untuk berbagi, sharing ilmu. Kebetulan beliau juga pengajar perbandingan hukum tata negara di Universitas Narotama. Lalu terakhir, apa sih harapannya dengan diadakannya perbandingan hukum Oke. Harapan dengan adanya kuliah tamu ini tentu saja yang pertama dan yang utama, mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tidak hanya menerima ilmu itu dari dosen internal saja, artinya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sendiri, tetapi ada sharing ilmu dengan universitas lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya tentu saja menjadi target dari tercapainya IKU dari Fakultas Hukum, supaya apa? Kegiatan kerjasama dengan instansi lain bisa terlaksana. Dan yang penting, yang terakhir lagi yang ingin saya sampaikan, tujuan dari penyelenggaraan kuliah tamu ini tentu saja untuk mempererat kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Narotama, terutama di Fakultas Hukumnya, karena sebenarnya kerjasamanya nggak hanya sekarang. Kebetulan narasumber hari ini juga alumni kita, alumni dari Universitas Brawijaya sendiri. Sehingga kerjasama ini harapannya berlanjut, tidak hanya dosen Narotama yang kesini, tapi juga dosen kita yang diundang ngisi acara di Universitas Narotama. Ratusan pelajar dari SD, MI, dan SMP di Kudus, Jawa Tengah antusias menyaksikan simulasi kecelakaan lalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Kudus di alun-alun Simpang 7.
Simulasi kecelakaan digelar sekaligus sebagai edukasi pada pelajar guna menekan angka kecelakaan di Kudus yang masih tinggi didominasi usia produktif. Sedikitnya ada 15 skenario kecelakaan akibat kelalaian pengendara yang ditampilkan dalam simulasi kecelakaan kali ini. Mulai dari pemakaian sein yang salah, bermain ponsel saat berkendara, balap liar hingga melawan arus. Semua adegan diperagakan secara realistis oleh personil Satlantas, lengkap dengan efek benturan dan kerusakan kendaraan. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menyebut, simulasi semacam ini menjadi cara efektif menanamkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Apalagi angka kecelakaan lalu lintas di Kudus menunjukkan tren yang memprihatinkan. Sepanjang 2024, terjadi 1035 kasus kecelakaan dengan 113 korban meninggal dunia dan 1263 korban luka ringan. Dari jumlah tersebut, 281 korban diketahui masih berstatus pelajar. Sementara dari Januari hingga Mei 2025, tercatat 440 kasus kecelakaan dengan 35 korban meninggal dan 547 luka ringan. Sebanyak 118 korban dalam periode tersebut juga merupakan pelajar. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kudus ini. Dengan praktek langsung ini atau simulasi langsung ini bisa memberikan efek kepada masyarakat, khususnya para pelajar, karena mayoritas dari korban laka lantas yang sudah terjadi adalah para pelajar atau masyarakat dalam usia produktif. Kapolres berharap simulasi kecelakaan yang diperagakan bisa mengedukasi para pelajar tentang berlalu lintas yang baik di jalan raya, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak kambing kurban mulai kebanjiran pesanan. Pembeli membeli hewan kurban ke peternak dirasa kambing yang dipilih lebih sehat dibanding beli di pasaran. Kodam Maulana, peternak kambing kurban dari Desa Genang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, mulai kebanjiran pesanan hewan kurban. Pembeli mulai memesan sejak 3 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban. Kodam mengaku tahun lalu 3 hari sebelum Hari Raya Idul Adha mampu menjual kambing kurban sebanyak 30 ekor. Namun saat ini ia optimis hingga waktunya Hari Kurban mampu menjual lebih dari 30 ekor kambing hewan kurban. Kodam menjelaskan jika sektor peternakan memiliki prospek yang menjanjikan, apalagi mendekati Hari Kurban. Di kandangnya saat ini sudah ada 30 ekor kambing yang sudah dipesan oleh pembeli untuk kurban nanti. Menurutnya pemasaran hewan kambing masih sangat terbuka mulai dari momentum akikah hingga Idul Adha. Meski usianya masih 26 tahun, tidak membuatnya malu meskipun terjun di dunia peternakan. Selain memelihara kambing untuk akikah dan kurban, juga memelihara kambing untuk kontes. Katanya lebih banyakan ini, Mas. Lebih banyakan ini? Iya. Ini bisa menjual berapa ini? Mendekati bulan? Sementara ini 18 ekor. 18 ekor? Iya. Masih tersisa berapa? Masih tersisa sekitar 8 kalau pas. Optimis nanti hari habis ya, Mas ya? Optimis kurang malah. Malah kurang? Masih ada waktu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Kodam menambahkan untuk memulai beternak kambing tidak harus dengan jumlah yang banyak. Ia awalnya terjun di dunia ternak kambing hanya merawat 5 ekor kambing, namun saat ini hampir mencapai puluhan ekor kambing. Peternak domba di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami kenaikan penjualan yang signifikan menjelang Idul Adha. Seorang peternak domba di Mijen, Semarang mengaku bahwa dirinya telah kebanjiran pesanan domba dari masyarakat. Peternak domba di Semarang, Salafuddin, mengaku dari 400 ekor domba yang dimiliki sudah 250 ekor yang terjual. Ia mengatakan bahwa permintaan domba tidak hanya datang dari Kota Semarang, tetapi juga dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal. Harga domba yang dijual Salafuddin bervariasi, mulai dari 1,8 juta rupiah hingga 6,2 juta rupiah per ekor, tergantung pada berat dan ukuran domba. Ia memastikan bahwa semua domba yang dijual sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Tingginya permintaan domba ini menunjukkan tren positif bagi peternak lokal dan menandakan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban tahun ini. Rencananya Salafuddin akan mengirimkan ratusan domba yang telah dipesan ke pelanggan pada H-1 dan saat Hari Raya Idul Adha. Itu yang paling murah itu 1,8 juta sampai 6.200.000. Dilihat dari berat badannya. Ada yang minta H-1, ada yang H+2 itu juga ada, tergantung masjid atau tempat penyembelihnya hari apa.
Biasanya nanti mendekati hari H itu meningkat, terus kadang juga ada yang mencari ketika H+1 malah ada. Hada Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Kota Laramie di negara bagian Wyoming dikenal sebagai kota pelajar dengan University of Wyoming yang memiliki sekitar 11.000 mahasiswa. Di kota ini ada 2 restoran sushi milik diaspora Indonesia. Kedua restoran tersebut menjual makanan asal Jepang. Apakah mereka merasa kompetitif? Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota kecil Laramie, negara bagian Wyoming yang populasinya sekitar 31.000 orang, ada 2 restoran sushi yang pemiliknya orang Indonesia. Ada Bejo 2 Sushi and Ramen yang dibuka tahun 2022, dan ada Nico Sushi and Steak yang dibuka tahun 2014. Meski sama-sama jualan sushi, mereka punya menu spesial yang berbeda. Yang membedakan sih ada ramen sama ada poke bowl. Indomie jadi menu yang populer di sini. Kalau ramen-ramen kan ada kuahnya itu, jadi kita kasih menu yang nggak pakai kuah gitu. Spesialtinya cuma makanan Jepang, makanan khas Jepang. Jadi kita punya sushi, ada hibachi, kemudian ada kayak sup juga, udon sup. Karena saya 20 tahun di masakan Jepang, ada spesialtinya di sana. Seno mengaku memilih kota Laramie untuk membuka bisnisnya setelah mempertimbangkan biaya dan kompetisi. Saya dulunya di Denver, ke Colorado, itu restoran sushi sudah banyak. Jadi kompetisinya juga lebih tinggi dibandingkan di Laramie. Dan untuk memulai usaha baru, usaha pertama itu juga kan modalnya juga cukup besar kalau saya buka di Denver. Bandingin sama Laramie, Laramie jauh lebih murah. Andri juga katakan kompetisi yang sedikit membuatnya tertarik membuka bisnis di Laramie. Masyarakat Amerika kan kalau mereka selalu beli makan gitu daripada kayak masyarakat Indonesia yang selalu masak sendiri gitu. Ya. Lebih sering jajan ya? Iya, lebih sering jajan. Kota Laramie dikenal sebagai kota pelajar di negara bagian ini karena ada University of Wyoming yang punya sekitar 11.000 mahasiswa. Para mahasiswa tersebutlah yang menjadi target pasar kedua restoran sushi ini. Nico Sushi yang lokasinya tepat di seberang kampus juga punya kontrak dengan kampus University of Wyoming. Nico menjual produknya di dalam kampus yang dibuat segar setiap hari Senin sampai Jumat. Dan kemudian setiap ada event olahraga seperti American football, itu kita punya tempat untuk berjualan di sana. Restoran Nico juga mempekerjakan beberapa mahasiswa University of Wyoming secara paruh waktu. Sementara mayoritas pekerja di Bejo 2 adalah orang Indonesia. Kebanyakan asal Indonesia semua. Ada berapa? Ada 9. 9 yang asal Indonesia? Iya. Udah termasuk Andri atau belum? Udah termasuk. Udah termasuk. Ada 2 orang Meksikan sama 1 part-time orang bule. Restoran ini dapat nama Bejo 2 karena bekerja sama dengan restoran Bejo yang berlokasi di kota Cheyenne, negara bagian Wyoming, sekitar 80 km dari Laramie. Kedua restoran ini juga terus mengembangkan model bisnisnya. Selain menjual sushi di restoran dan kampus, Nico juga menitipkan jualannya di toko makanan organik di pusat kota Laramie. Dan Bejo 2 baru-baru ini mendapatkan order catering. Sama-sama asal Indonesia dan jualan sushi di kota kecil Amerika ini, apakah Seno dan Andri merasa kompetitif? Kalau saya pribadi sih nggak ada sama sekali, malah kayak kita saling-saling komunikasi gitu, kayak di sana kekurangan apa atau di sini kemarin kayak bahan buat sushinya urgent habis gitu, kita ngambil dari sana gitu. Malah saling iya. Saling membantu ya? Saling membantu ya. Sebenarnya ada, karena ya kan makanannya mirip sama ya. Jadi kita di sini kan community kecil. Tapi dari bisnis saya sendiri agak berbeda sini. Target marketnya saya spesifik ke dalam kampus. Kita selalu terbuka dengan adanya kompetisi. Kompetisi selalu membawa pilihan yang baik buat konsumen, ya, buat kita juga harus lebih baik lagi. Dari Laramie, Wyoming, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA.